갑자기 많이 받으면 일시적으로 피해형 망상장애가 생길 수도 있어. 코인의 그러한 행위가 형법 제287조 미성년자 약취인죄 한 개인데 리필이 되더라고요. 죽었네. Cerita kembali pada tahun 1999 di mana Dawn saat itu masih kecil. Dawn dengan begitu senangnya pulang ke rumah untuk menunjukkan cintanya pada orang tuanya. Namun ketika sampai di rumah, hal yang tak ia inginkan terjadi. Ia melihat seluruh keluarganya tewas bersimbah darah di rumahnya. Seorang pria dengan sebuah kapak di tangan juga masih berada di sana. Setelah Bitna menusuk Dawn sampai mati, keadaan begitu menyeramkan hingga tiba-tiba Bail muncul dari segerombolan asap dengan penuh kemarahan. Bail berkata bahwa Dawn bukanlah pembunuh dan dia akan hidup kembali. Sementara Bitna yang melakukan kesalahan akan kembali dihukum dengan mencari 20 pembunuh yang akan ia kirim ke neraka. Jika Bitna tidak melakukannya, maka Bail yang akan membunuhnya. Bail menghilang diikuti dengan darah milik Dawn yang juga menghilang. Dawn hidup kembali dengan begitu terkejut karena dia bangkit dari kematian. Yakin bahwa Bitna telah menusuknya, Dawn memergolnya lalu membawa Bitna ke kantor polisi. Sayangnya semua rekannya tak percaya dan menganggap Dawn saat itu hanya mabuk. Bahkan bekas tusukan yang diberikan Bitna juga tidak ada di dalam tubuhnya. Falak tampak terkejut setelah mendengar hukuman Bitna bertambah. Tiba-tiba seorang pelayan di sana mengancam Bitna dengan pisau karena mengira Bitna adalah Bitna yang asli. Rupanya pelayan bernama Li Arong itu adalah penjaga neraka yang salah mengira menangkap Bitna waktu itu. Bail memberikan hukuman padanya untuk membunuh 2 orang berdosa dan membawanya ke neraka. Setelah menceritakan hal yang dialami Dawn, Arong meminta Bitna untuk mengancam Dawn agar pria itu tak mengatakan identitas mereka pada siapapun. 깔끔하게 마무리하는 의미로 닦아. Chung Tae-kyu, putra sulung anggota Dewan Jung, tampak berpikir setelah melihat nama Bitna dalam petisi tanda tangan pembangunan ulang vilanya. Rupanya Bitna dan beberapa orang yang tinggal di sana tidak setuju jika kawasan itu dibangun villa. Anggota Dewan Jung yang melihat itu meminta Tae-kyu untuk menemui Bitna. 조만간 강판사 한번 만나보는 건 어떻겠니? Dawn tak menyerah begitu saja. Hari itu dia izin sakit dan pergi menemui psikiater yang menceritakan apa yang ia alami hari itu. Namun psikiater itu malah mendiagnosanya sebagai gangguan delusi. Dawn terlihat frustasi karena tak ada seorang pun yang mempercayainya. Saat itulah Bitna datang dan meminta Dawn ikut bersamanya. Ia juga berjanji akan menceritakan semuanya. Bitna memperlihatkan bagaimana belatinya muncul begitu saja. Ia juga mengaku sebagai iblis yang datang dari neraka. Bitna memperingatkan agar Dawn tutup mulut dan tak membahas apapun yang terjadi hari itu karena tak akan ada seorang pun yang mempercayainya. Bitna menghancurkan CCTV yang ada di sana, mengambil memori dashboard mobilnya serta ponsel Dawn yang saat itu sengaja merekam mereka. Bitna rupanya menghapus semua bukti agar yang ia ucapkan tidak terbongkar. 어차피 형사님 말 아무도 안 믿어줄 건데 괜히 힘 뺄 필요 없잖아요. Dawn semakin frustasi dengan ucapan Bitna. Ia mulai mencari tahu tentang iblis di internet. Ia teringat ucapan Bitna, meski ia mengatakan semuanya, tak akan ada siapapun yang mempercayainya. Hal itu mengingatkan Dawn setelah kematian orang tuanya. Dawn memberikan kesaksian pada polisi, tapi karena dia masih kecil, ucapannya selalu berubah-ubah dan tak bisa dijadikan bukti. 받을 때마다 이랬다 저랬다 하는 어린애 말을 어떻게 믿어요? Cerita kemudian beralih pada sebuah keluarga yang berada di dalam mobil. Seorang anak kecil bernama Jiho sedang duduk di samping ibu tirinya yang mengemudi, sementara ayahnya berada di belakang dalam kondisi mabuk. Jiho mengeluh bahwa mobilnya bau hingga ibu tirinya membuka atap mobil mereka. Namun tiba-tiba ibu tirinya membanting setir hingga mobil mereka terjun bebas ke dalam laut. Ibu tirinya berusaha menyelamatkan diri dan dirinya meski Jiho terus menangisi ayahnya. Ayahnya kesulitan membuka sabuk pengaman hingga meminta mereka berdua untuk menyelamatkan diri lebih dulu. Ibu tiri Jiho meminta Jiho untuk menunggu di tepian sementara ia akan menolong suaminya. Sayangnya pintu mobil terkunci dan atap juga tertutup hingga suaminya tak bisa diselamatkan.
Nenek Jiho memaki Bae Jae-yong, menantunya, karena menganggap telah membunuh putranya. Nenek Jiho ingin membawa Jiho berada dalam asuhannya, tapi Jae-yong terus bersikeras menolak, hingga mereka harus bertemu di pengadilan dalam perebutan hak asuh. Nenek Jiho terus membuat keributan di pengadilan seolah dia memang orang jahat di sini. Ia bahkan tak takut saat Bitna akan menghukumnya dengan berat. Ia hanya tak ingin Jae-yong mengasuh Jiho. 너무 높은 데 있으니까 내 사장이 안 보여? 그럴 거면 Sebelum sidang berakhir, Nenek Jiho membahas tentang uang asuransi putranya yang cukup besar dan menganggap bahwa ibu tiri Jiho sengaja menginginkan uang itu. Ia juga berkata bahwa Jae-yong juga membunuh suami sebelumnya karena menginginkan asuransinya. Selesai sidang, Daun mencoba menghubungi Bitna, namun Bitna sengaja mengabaikannya, hingga Daun harus menggunakan mikrofon di depan gedung pengadilan agar Bitna melihatnya. Bitna yang kesal terus memperingatkan Daun untuk berhenti, namun Daun justru terlihat senang dan terus mengikutinya. Hari itu, Bitna sengaja menemui Jae-yong untuk menanyakan kebenarannya. Jae-yong berkata bahwa Jiho adalah muridnya. Saat ia tahu jika ibu Jiho meninggal, ia mulai memberikan perhatian lebih pada Jiho hingga membuat ia lebih dekat dengan ayah Jiho. Jae-yong kembali berkata bahwa dulu mertuanya menelantarkan suaminya saat suaminya berusia 5 tahun. Setelah 30 tahun berlalu, mertuanya kembali datang dan mendaftarkan putranya pada klaim asuransi. Ia tak ingin mertuanya merawat Jiho demi asuransi itu. Ia juga tak ingin Jiho ditelantarkan seperti ayahnya. 아이 데려간 분한테 우리 지호 맡길 수 없어. Daun yang terus mengikuti Bitna berkata bahwa kematian suami pertama Jae-yong karena kecelakaan jatuh dari gunung. Suaminya juga buta secara mendadak. Setelahnya Jae-yong mendapatkan uang asuransi yang cukup besar dan mewarisi apartemen mantan suaminya. Hari berikutnya, Bitna telah bersiap menemui Nenek Jiho karena tak ingin Daun mengikutinya. Namun siapa sangka, rupanya malam itu Daun menginap di depan rumahnya dan bersiap mengantarnya menemui Nenek Jiho. 봐도 이상한 데서 사네. Bitna merasa heran karena Daun terus mengikutinya, padahal dia sudah bilang bahwa dirinya adalah iblis. Daun berkata bahwa tak ada hal yang membuktikannya, hingga ia akan terus berada di dekat Bitna agar ia percaya. Bitna sengaja merusak dashboard kamera mobil Daun sebagai bukti bahwa dirinya adalah iblis. 이젠 믿음이 좀 생겼나? Mereka sampai di tempat Nenek Jiho yang saat itu sedang mengelola restorannya. Nenek Jiho sangat takut jika mereka akan membawa Jiho, karena itulah ia meminta Jiho untuk bersembunyi. Bitna meminta Nenek Jiho memberikan bukti jika ingin Jae-yong diadili. Nenek Jiho mulai luluh dan menceritakan semuanya. Ia bercerita bahwa saat di rumah duka, ia melihat Jae-yong tengah berjumbu dengan pria lain. Tak hanya itu, 2 hari setelah pemakaman, Jae-yong meninggalkan rumahnya dan tak mempedulikan Jiho sama sekali. Bitna terlihat kesal karena hal itu tentu saja tak bisa dijadikan bukti bahwa Jae-yong telah membunuh ayah Jiho. Saat itulah Jiho datang dan meminta Bitna untuk melihat gambarnya. Jiho bertanya apakah Bitna mencari bukti bahwa ibu tirinya telah membunuh ayahnya. Dalam satu gambar, Bitna menemukan di mana Jiho menggambar hari saat mereka mengalami kecelakaan. Jiho berkata bahwa ia melihat ibu tirinya sengaja memberikan lem pada sabuk pengaman ayahnya. Ibu tirinya juga sengaja membanting setir hingga mobil mereka masuk ke dalam air. Setelah dia dan ibu tirinya selamat, ibu tirinya sengaja menutup atap mobil yang terbuka. Jiho terus memohon agar ibu tirinya menyelamatkan ayahnya, namun ibu tirinya malah memarahinya dan mengancamnya agar tidak membuka mulut. Jiho juga berkata bahwa ibu tirinya sering membungkamnya dengan bantal dan berkata bahwa itu hanyalah sebuah permainan. Perkataan Jiho membuat Bitna meminta Daun untuk membuka kembali penyelidikan kematian ayah Jiho. Namun Daun pesimis karena seperti masa lalunya tak akan ada yang mempercayai ucapan anak-anak. Mendengar itu, Bitna berkata bahwa ia akan mempercayainya. Bitna juga berjanji meskipun yang datang padanya adalah Daun yang masih kecil, ia akan tetap mempercayai ucapannya. Ucapan Bitna itu berhasil membuat air mata Daun jatuh mengalir. Persidangan kembali berlangsung. Bitna membuat keputusan bahwa kasus Nenek Jiho ditangguhkan. Artinya dia dibebaskan dan lepas dari hukum. Namun Nenek Jiho harus tetap mendiskusikan hak asuh cucunya pada Jae-yong.
Hari berikutnya bersama polisi, Jae-yong berusaha membawa Ji-ho bersamanya. Nenek Ji-ho terus menolak dan mempertahankan Ji-ho. Hingga di malam hari, Jae-yong berhasil membawa Ji-ho pergi setelah memberikan sebuah minuman pada nenek Ji-ho. 하기 전에 절대 올라오면 안 돼. 재밌겠지. Jae-yong membawa Ji-ho ke apartemennya dan terus menyiksa anak itu karena telah berani buka mulut. Sementara Bitna bisa menyaksikan semua itu melalui cerminnya. Hingga ia yakin jika Jae-yong telah membunuh Ji-ho. Bitna kemudian menemui Jae-yong. Jae-yong terlihat ketakutan saat bertemu dengan Bitna. Ia berbohong dan berkata bahwa Ji-ho baik-baik saja di rumahnya. Namun Bitna mengeluarkan pisaunya dan telah bertekad membawanya ke neraka.